Hey, it's Rivi. I'm 17 and I wanna be honest with you. As you see, judulnya tentang jadilah orang yang pantang menyerah. Kenapa aku milih judul ini dan kenapa tiba-tiba aku mau bikin video seperti ini. So, tadi sore-sore aku tuh ngambil laundry deket rumah aku. Terus aku tuh udah kenal lama sama ibunya karena aku juga udah sering laundry di situ. Tapi aku jarang buat ngobrol-ngobrol banyak atau sharing sama ibunya. Kebetulan ibunya di situ lagi ngeteh sore-sore, depan rumahnya itu ada saung. Karena packingan laundrynya belum selesai, jadi dia nyuruh aku buat duduk aja dulu di situ sama ibunya biar teteh mbaknya yang ngerjain. Terus abis itu kita ngobrol-ngobrol. Awalnya dia tuh ngomongin tentang laundrynya dia. Aku nanya, ada pikiran gak buat nyewa ruko atau beli ruko buat ngebesarin laundrynya lagi. Terus kata dia belum ada kepikiran sih dan bla bla bla. Terus abis itu dia ngomongin tentang karyawannya ini. Dia nge-share tentang pengalaman karyawan-karyawannya dia. Dan kebanyakan dari karyawan muda ini, terutama cewek ya karyawannya, kebanyakan dari mereka tuh selalu bilang ke ibunya, "Bu, open locker gak?" Ya cuman, keluhan dari ibunya ini, kenapa banyak banget anak muda sekarang yang mau hasil besar, tapi males buat bekerja, tapi gampang capek dan gak mau berjuang. Si ibunya tuh bilang kenapa kebanyakan anak muda sekarang tuh maunya hasilnya aja, gajinya yang besar, mau enaknya doang, tapi nggak mau capeknya, nggak mau kerja kerasnya itu. Dan yap, menurut aku betul sekali. Apalagi aku lihat anak-anak muda mungkin umuran 20-an juga, terus habis itu aku juga ngeliat Gen Z kebanyakan seperti itu. Dulu tuh aku juga orang yang gampang menyerah. Aku orang yang dikit-dikit mau nyoba sesuatu, pas waktu aku coba karena aku pikir terlalu susah buat aku, jadi aku nyerah. Padahal aku suka banget sama kegiatan itu, padahal aku tuh pengen buat jago dalam bidang itu. Cuman karena baru pertama kali aku coba dan ternyata aku gagal, aku malah out. Aku malah, udahlah kayaknya ini bukan passion aku jadi nyerah, begitu aja. Aku tuh sering banget dulu kayak begitu. Nah cuman aku mikir lagi, kalau misalnya aku kayak begini terus, gak ada berjuang-berjuangnya, gimana aku bisa mau mencapai tujuan aku? Kenapa aku cuman mau hasil besarnya doang, kenapa aku cuman mau enaknya doang, tapi tanpa ada usaha lebih keras? Nah ini tuh terjadi dalam lingkungan aku juga. Aku juga ngeliat kebanyakan temen aku begitu juga. Entah ya faktornya karena apa. Mungkin faktornya karena dulunya mereka kebanyakan dienakin, jadi pas waktu udah besar gak bisa hidup keras. Atau mungkin juga karena semenjak COVID, jadinya tuh orang-orang pada lembek gitu. Apalagi yang di rumah-rumah aja dan bergantung pada teknologi. Seperti itulah, aku belum tahu banget kenapa orang-orang bisa seperti itu. Nah cuman, yang pengen aku kasih tahu adalah, kamu tuh gak bisa cuman sekali nyoba, terus karena kamu gagal, karena kamu gak bisa, bukan berarti kamu gak akan sukses, bukan berarti kamu gak akan berhasil. Kadang orang tuh pas pertama kali nyoba, terus ternyata susah, dia gak bisa, tiba-tiba dia udah gitu mau nyerah aja. Nah padahal belum juga ada berjuangnya, belum juga ada 1 minggu, belum juga ada sebulan, belum juga ada setahun gitu. Terus habis itu ada juga tipe orang yang sekali nyoba, wah gampang nih. Tapi baru sehari 2 hari, ya contohnya kayak lari lah, nge-gym atau olahraga apapun itu, baru sehari 2 hari bisa gitu konsisten. Cuman pas waktu dalam 1 bulan, dia nggak bisa konsisten. Nah itu salahnya orang. Kebanyakan kita tuh mimpi besar, maunya besar, omongnya gede, tapi ngelakuinnya aja gak ada action. Ngelakuinnya aja tuh setengah-setengah, gak bener-bener niat. Jadi gimana kamu mau mencapai goals kamu kalau kamu tuh gak serius buat bergerak? Jadi kamu harus pikirin lagi gitu. Kenapa selama ini kamu gak bisa mencapai tujuan kamu? Kenapa selama ini goals kamu tuh selalu tertunda-tunda? Coba pikirin lagi. Apa selama ini kamu konsisten atau enggak? Apa selama ini kamu berjuang banget apa enggak? Kalau misalnya enggak, ya pantas aja. Omongan kamu cuman gedenya doang.
tapi nggak ada action buat menuju ke sana. Karena kebanyakan orang tuh cuman mimpi, tapi bener dilakuin apa enggak? Well, you can have a big dreams, but where is your action? Apakah ada action dalam dreams kamu ini? Apakah ada pergerakan dalam dreams kamu ini? Kalau misalnya nggak ada, ya jangan nyalahin bahwa itu susah. Kalau kamu punya mimpi yang besar, kamu punya goals, tujuan yang besar, kamu harus berani ngambil resiko juga. Karena segala apapun tuh ada resikonya. Kamu mau nge-achieve something big, kamu bakalan ngelewatin masa-masa terpuruk kamu juga bakal ngelewatin jatuh bangunnya kamu. Jadi jangan berharap kalau misalnya kamu mau meng-achieve something, kamu udah langsung twing. Gak ada kayak gitu. Kalau kamu mau meng-achieve something, kamu tuh harus ngelewatin naik, turun. Gak ada yang tiba-tiba langsung naik ke atas dan kamu berhasil. Gak ada seperti itu. Jadi kamu jangan mau instannya doang. Kamu pengen mencapai sesuatu, tapi nggak konsisten, nggak disiplin, nggak ada action, kamu cuma ngomong doang, kamu cuma nge-plans doang, itu dan kamu nunda-nunda doang, itu kamu nggak bakal mencapai tujuan kamu kalau kamu seperti itu doang. I realize since aku nggak tahu ya aku nyadarnya kapan, tapi dulu itu aku tuh memang tipe orang yang dikit-dikit gampang nyerah, dikit-dikit capek, dikit-dikit udahlah kayaknya bukan passion aku, jadinya aku nggak mau lanjutin lagi. Nah tapi oma aku tuh selalu bilang, lu mah kayak gitu, kalau misalnya dilesin dikit-dikit keluar. Ya dulu tuh aku banyak banget minta les, kayak aku dulu mau minta les badminton, minta les taekwondo, minta les Inggris dan lain-lain. Dulu juga pernah les nyanyi, udah masuk tapi baru 2 hari aku langsung out karena aku pikir aku tuh nggak jago di situ, karena aku ngerasa pas pertama kali aku masuk kok keras banget ya. Itu tuh mungkin mental aku tuh masih mental strawberry. Lama-lama aku berpikir kayak iya juga ya, kenapa ya aku kok dikit-dikit nyerah, kenapa aku nggak bisa buat bertahan. Jadi makin lama aku belajar bahwa nggak bisa segala-galanya tuh instan. Aku harus belajar bahwa aku tuh harus nguatin mental aku gitu. Jadinya terbiasalah lama-lama. Dan yang pertama kali bikin aku mau konsisten dan disiplin itu adalah bangun pagi. Aku mulai dari hal-hal kecil dulu, bangun pagi, olahraga tiap hari, terus habis itu makan makanan yang sehat, walaupun sekarang lagi ngedown ya. Ya pokoknya mulai dari hal kecil dulu. Semakin lama aku sadar bahwa kalau kamu mau menjadikan itu semua mudah, kamu harus melewati fase susahnya dulu. Kayak contohnya, kamu nih olahraga baru hari pertama, itu pasti susah banget. Ngangkat beban diri, kamu aja tuh pasti susah banget. Tapi semakin kamu lewatin, sebulan, 2 bulan, kamu tuh akan jadi terbiasa dengan hal itu. Aku tuh udah lama banget nih, udah bertahun-tahun lalu aku tuh sering olahraga. Nah, terus ada beberapa minggu gitu yang aku lewatin, aku nggak olahraga, tapi pas kali aku nyoba lagi buat olahraga, itu masih mudah buat aku, karena aku udah ngelewatin fase-fase susahnya. Jadi seperti itulah, kalau kamu mau meng-achieve something, kamu tuh harus ngelewatin fase-fase yang susahnya dulu, nggak ada yang instan gitu. Nah, yang aku lihat dari kebanyakan anak muda tuh juga seperti itu. Aku pernah nih ngajak temen aku, ayo kita ngelakuin ini yuk, apapun lah contohnya gitu. Terus temen aku tuh baru pertama kali nyoba, baru 2 kali dia udah kayak, udah deh gue gak bisa, gue capek. Lah, terus gimana lu mau mencapai tujuannya itu kalau misalnya kamu baru pertama kali aja tuh udah ngeluh? Tapi terkadang ada juga nih yang pertama kali nyoba itu gampang. Pertama kali mencoba itu gampang, itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu lah kamu nyobain itu gampang dan masih bisa. Tapi kadang yang susahnya buat dipertahankan itu adalah disiplinnya. Discipline is hard. Starting something is easy, discipline is hard. Gitulah kita anak-anak muda. Yang pertama, memulai sesuatu itu susah, jadinya nyerah. Yang kedua, memulai sesuatu itu gampang, tapi disiplinnya yang susah. Antara dua itu. Kalau misalnya kamu gak niat banget buat mencapai tujuan kamu, gak ada seriusnya buat mencapai goals kamu, dreams kamu, ya udah terima aja nasib atau kondisi kamu yang sekarang yang gak ada
berusahanya sama sekali. And aku tuh pernah lomba public speaking speech, jatuh bangun juga ya. Awalnya aku sering kalah, tapi lama-lama I learn, aku lama-lama tuh belajar dari kesalahan. Ada beberapa public speaking aku yang gak bagus gitu. Tapi karena aku terus berjuang, aku bisa sampai masuk top 50 English Speech National. Nah, dari situ aku sadar bahwa perjuangan itu gak akan sia-sia akhirnya. Walaupun akhirnya kamu tetap gagal, walaupun akhirnya kamu gak mencapai goals kamu banget gitu, tapi mendekati, tapi setidaknya you learn, setidaknya ada proses perjuangannya gitu. Walaupun aku udah masuk top 50 English Speech National, tapi aku gak menjadi juaranya. Itu aku rada sedikit kecewa sih. Aku juga dari kalah dan menangnya itu aku tuh banyak banget mempertanyakan ke diri aku kurangnya di mana, kok yang menang bisa menang, padahal aku ngerasa aku lebih baik gitu, tapi aku tetap mencari kesalahan-kesalahan aku tuh ada di mana. Pasti ada nih kesalahan yang bikin dia bisa menang dari aku. Jadi mau kamu gagal, mau kamu jatuh, kamu harus belajar, kamu harus introspeksi diri. Bukan berarti kamu mundur dan nyerah. Bukan berarti karena banyak jatuhnya, kamu jadi mundur dan nyerah dan berpikir kamu tuh gak bisa. Ini ya, aku kasih tahu ya. Orang yang berjuang, orang yang berusaha, dibandingkan dengan orang yang punya, itu lebih menang yang orang yang selalu berusaha. Tapi kalau misalnya yang punya bakat ini nggak ada usaha-usahanya, walaupun dia punya bakat nih, tapi dia nggak berusaha, nggak belajar terus, ngembangin bakatnya, dia bakal kalah sama orang yang terus belajar. Jadi kamu nggak usah minder, jadi kamu nggak usah berpikir kalau kamu kamu bisa, asal kamu tuh selalu belajar. Kamu selalu belajar dari kesalahan kamu selalu bangkit terus. Jangan berpikir kalau ini bukan passion gue, ini gue gak bisa, gue gak gini. Kalau kamu suka, kalau kamu mau ngembangin itu, kamu harus berjuang, kamu harus berusaha, kamu harus ngambil resiko. Jangan cuman maunya enaknya doang, jangan cuman mau instannya doang, because great things didn't happen in one night. So ini pelajaran ya buat anak-anak muda, buat Gen Z, buat siapapun itu. I know I'm still 17, I'm still young, tapi aku merasa bahwa aku tuh udah ngelewatin banyak fase banget dalam hidup aku, dan dari umur 12 itu aku udah banyak ngembangin diri aku udah banyak buat improve diri aku. Dari umur 12 pun aku tuh udah sering olahraga. Sampai aku pernah yang bukan six pack, tapi pokoknya aku punya abs. Terus sampai sekarang itu aku punya otot di lengan sini. Dan dulu aku tuh sering push up, sering pull up, dan lain-lain. Consistency, discipline is the key. Kalau kamu mau mengachieve sesuatu, kamu mau mencapai tujuan kamu mau mencapai dreams kamu, consistency and discipline is the key. Jangan berharap bahwa tiba-tiba kamu bisa, tiba-tiba kamu gak perlu ngelakuin apa-apa, udah berhasil, gak kayak gitu. Banyak hal yang harus kamu sacrifice. Contohnya kayak waktu, keluarga, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mau mengachieve sesuatu, resikonya mungkin kamu bakal ngurangin main sama teman-teman kamu bakal ngurangin main HP, kamu bakal berkurang waktu kamu sama keluarga kamu. Semuanya tuh punya resiko. Jangan berharap kamu bisa achieve something dan kamu gak ada fase-fase terpuruknya gitu. Semuanya tuh ada. So, jadilah orang yang pantang menyerah. Jadilah orang yang terus berjuang. Jadilah orang yang selalu introspeksi diri. Jangan dikit-dikit nyerah, dikit-dikit capek, dikit-dikit bilang aku gak bisa, aku kayaknya begini, aku kayaknya begitu, aku bukan orang yang begini, aku bukan orang yang itu. Jangan deh. Semuanya tuh tergantung pikiran. Kalau pikiran kamu udah bilang aku nggak bisa, ya kamu bakal nggak bisa. Kamu bilang kamu nggak jago, ya kamu nggak bakal jago terus. People learn, people grow. Yang penting kamu tuh terus mau belajar, kamu mau belajar dari kesalahan kamu, dan kamu nggak ngerasa bahwa diri kamu tuh udah cukup gitu.
Jangan merasa diri kamu tuh udah enough. Kamu tuh harus terus tetap belajar. Okay, so I hope this lesson can help you, dan ini lesson juga buat aku. Jadi cukup sampai sini aja. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hit the notification bell so you won't miss any new upload. Great things didn't happen in one night.